Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ketiga ya. Di chapter ketiga ini nanti kita tidak akan belajar kelas kata baru dulu ya, tapi kita akan menggali lebih dalam satu kelas kata yang sudah kita pelajari atau sudah saya perkenalkan kepada teman-teman di hari pertama kemarin, yaitu tentang kata kerja. Nah, tapi sebelum saya membahas materi kita hari ini, saya pengen mengecek kembali nih pengetahuan teman-teman tentang kata kerja ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman masih ingat nggak kata kerja itu di dalam kalimat fungsi utamanya sebagai apa? Jadi verb atau kata kerja itu di dalam kalimat posisi atau fungsinya sebagai apa, teman-teman? Predikat. Betul sekali, Miss. Jadi kata kerja itu utamanya di kalimat dia sebagai predikat ya. Jadi kalimat kan harus ada subjek, harus ada predikat. Nah, jadi bisa dibilang karena kalimat itu butuh predikat dan predikat dibuat dari verb, kalimat itu harus ada kata kerjanya. Ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati. Oke, kenapa? Karena tidak semua verb, tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Ada bentuk kata kerja yang bisa jadi predikat, ada juga kata kerja itu yang bukan predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Kata kerja yang bentuknya sebagai predikat atau bentuk kata kerja yang fungsinya itu hanya bisa menjadi predikat apa saja, teman-teman? Boleh buka catatan nggak apa-apa, teman-teman, atau mau nyoba juga nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Oke, di chat saya lihat Mr. Bayu ya menjawab verb satu, verb 2, kemudian auxiliary verb. Ada satu yang Mr. Bayu lewatkan, Mister. Jadi saya tulis betul sekali verb satu predikat, verb 2 predikat dan juga auxiliary verb itu juga predikat, teman-teman. Nah, di sini ditambahkan nih oleh Mr. Ricky yaitu verb SES. Betul sekali, teman-teman. Jadi ada satu lagi yang ketinggalan yaitu verb SES. Nah, ini adalah kata kerja yang fungsinya adalah menjadi predikat. Nah, tapi ada juga kata kerja itu bukan predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja tapi kok yang setelah ini, yang selain ini ya, itu bukan predikat. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Kata kerja apa saja? Sorry, mungkin saya tulis di atas ya, teman-teman yang agak gelap. Jadi kata kerja bentuk apa aja yang dia itu bukan predikat, teman-teman. Masih ingat nggak? Betul sekali, Miss Nafisa, yaitu verb 3 ya, tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan yang terakhir adalah to verb satu. Nah, ketiga jenis kata kerja ini tidak bisa menjadi predikat. Masalahnya di sini adalah dalam bahasa Inggris, teman-teman, verb 2 dan verb 3 itu wujudnya mirip. Ya, jadi kalau kita lihat di kalimat, kadang verb 2 dan verb 3 itu adalah kata kerja yang tambahnya ed. Contoh ya, teman-teman, membeli. Membeli itu kan bahasa Inggrisnya adalah purchase ya. Purchase misalnya. Nah, untuk membeli bentuk verb 2-nya atau lampaunya itu purchased, tambahkan ed belakangnya. Sorry, purchased. Gitu ya, teman-teman. Kemudian verb 3-nya juga sama, purchased. Ini contoh saja. Nah, verb 2 itu adalah predikat, verb 3 itu bukan predikat, tapi wujudnya sama-sama ed. Nah, terus bagaimana kita menentukan kalau menemukan kata kerja berakhiran ed itu apakah dia predikat atau bukan itu bagaimana, teman-teman? Nah, itu adalah salah satu poin yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Jadi langsung saja kita bahas materi inti kita hari ini tentang kata kerja atau verb. Seperti itu. Nah, jadi kata kerja itu kalau kita artikan atau secara makna, jadi sekali lagi saya ulangi ya, kata kerja itu secara makna, jadi harus teman-teman tahu artinya, harus tahu maknanya ya, supaya nanti bisa membagi dua jenisnya. Jadi secara makna itu kata kerja terbagi menjadi yang butuh objek sama yang tidak butuh objek. Nah, di sini saya menyebutkan istilah baru nih, teman-teman, yaitu objek. Kan kemarin di hari pertama kita sudah belajar tentang subjek, kemudian predikat, ya kan? Nah, hari ini kita belajar juga sekaligus dengan objek dulu.
Nah, jadi ini ada selingan ya. Nah, objek itu apa sih? Objek itu mirip dengan subjek, teman-teman. Ya, jadi wujudnya itu adalah kata benda atau kata ganti, tapi tempatnya berbeda dari subjek. Kalau subjek itu di sebelumnya predikat, kalau objek itu di setelahnya predikat. Jadi kalimat itu subjek, predikat, objek. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, objek itu cara mengenalinya mirip dengan subjek. Jadi dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti. Hanya beda tempat saja. Kalau subjek di depan, kalau objek di belakang. Seperti itu gampangnya ya teman-teman. Kemudian perbedaan yang kedua, subjek di dalam kalimat di soal structure TOEFL ya, itu wajib ada. Sedangkan objek itu tidak wajib ada. Nah, kenapa kok objek tidak wajib ada? Nah, kembali lagi ke materi kita hari ini, teman-teman. Karena kata kerja ketika diartikan itu nanti akan memiliki dua jenis. Ada yang harus dikasih objek atau butuh objek, gitu ya. Ada juga kata kerja itu yang tidak boleh dikasih objek karena malah ambigu, nggak bisa diartikan. Gitu ya. Contoh, teman-teman. Contoh kata kerja yang membutuhkan objek ya. Misalnya ada kata refract, artinya membiaskan gitu ya. Biasanya cahaya gitu, teman-teman. Emit artinya bisa memancarkan, bisa mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan, cost artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Contohnya membeli tadi, meminjam, membawa, mengambil. Itu harus ada objeknya. Karena nggak mungkin kita hanya bilang, saya sedang membawa. Nah, misalkan saya bilang ke teman-teman nih, saya sedang membawa. Kemudian saya diam. Nanti teman-teman akan bertanya bagaimana, teman-teman. Kalau saya bilang, saya sedang membawa. Halo, cek cek. Anyone, can you hear me? Betul sekali Mister Ricky, yaitu membawa apa gitu ya. Nah itulah yang saya maksud. Jadi apa atau siapa diletakkan di belakang itu sebagai objek. Jadi kalau membawa apa? Nah apa atau siapa diletakkan di setelahnya predikat itu objeknya teman-teman. Misalnya saya sedang membawa buku, saya sedang membawa barang, saya sedang membawa adik anak kecil misalnya dan lain-lain misalnya ya teman-teman. Nah tapi ada juga yang perlu teman-teman pahami bahwa ada juga kata kerja itu yang jangan dikasih objek. Ya, contoh teman-teman, kata kerja yang tidak boleh dikasih objek itu ada occur misalnya, artinya terjadi atau ada. Nggak enak kalau kita bilang sebuah kecelakaan terjadi saya kemarin. Kan nggak enak teman-teman. Sebuah kecelakaan terjadi kamu kemarin. Kan nggak enak. Ya, jadi cukup bilang sebuah kecelakaan terjadi kemarin. Gitu ya. Contoh berikutnya adalah appear. Appear itu bisa artinya muncul, bisa artinya nampak. Gitu ya. Jadi misalnya Mr. P tiba-tiba muncul. Nah itu kan titik teman-teman. Nggak boleh. Mr. P tiba-tiba muncul kamu. Kan nggak enak teman-teman ya. Jadi appear ini tidak butuh objek. Begitupun misalnya fall artinya jatuh. Hati-hati dengan menjatuhkan itu beda ya teman-teman. Jatuh itu fall, menjatuhkan itu drop. Pakai drop. Beda kata kerja, bukan kelas katanya sama ya, menjatuhkan dan jatuh. Cuman beda arti, beda kata kerjanya atau bahasa Inggrisnya beda lah seperti itu. Kemudian ada search artinya meningkat tajam atau meningkat lah gitu teman-teman. Ada react bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, tapi tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa kok kita harus tahu artinya. Contohnya tadi, kalau kita artikan sudah selesai atau belum, ada pertanyaan nggak? Kalau kita bilang misalkan nggak dikasih objek, eh, kita sedang menghasilkan. Nah, tapi kok informasinya ada yang hilang, berarti menghasilkan butuh objek. Nah, itu yang saya maksud secara makna atau harus diartikan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kenapa kok kita harus tahu? Kata kerja itu pembagiannya ada yang butuh objek dan tidak butuh objek. Selain kita butuh objek atau tidak nanti di soal ya. Karena kadang soal structure TOEFL itu ada yang titik-titiknya itu membutuhkan objek, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua ya, maksudnya tujuan kedua yaitu ini nanti ada hubungannya dengan menentukan kalau teman-teman menemukan ada ed, apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, kenapa kok gitu, Sir? Karena kata kerja kalau kita artikan dia butuh objek,
otomatis bentuknya bisa aktif, bisa pasif, bisa me, bisa di, teman-teman. Jadi aktif itu me, membawa, menghasilkan, memancarkan, membiaskan, mendapatkan, menyebabkan itu artinya adalah aktif. Dia harus dikasih objek. Membawa apa? Membawa bolpen. Mendapat apa? Mendapat rezeki misalnya, gitu ya. Memancarkan apa? Memancarkan cahaya misalnya. Nah, itu aktif. Nah, tapi kata kerja yang butuh objek itu juga bisa dipasifkan. Jadi nanti kalau pasif jadinya di, teman-teman ya. Jadi reflect itu artinya membiaskan, kalau dipasifkan jadi artinya dibiaskan. Emit memancarkan, dipasifkan menjadi dipancarkan. Produce menghasilkan, dihasilkan. Obtain mendapatkan, didapatkan. Cause menyebabkan, disebabkan, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Jadi pasif itu bagaimana kita bisa mengenali dalam bahasa Inggris dari bentuknya, teman-teman. Bentuk kata kerja pasif itu hanya ada dua. Saya ulang lagi. Jadi kata kerja yang sudah dipasifkan itu cara mengenali dari wujudnya, dari bentuknya. Itu ada dua ya. Kalau dia di predikat itu nanti bentuknya adalah auxiliary to be diikuti verb 3. Jadi is, am, are, was, were, be, been, being gitu ya. Kemudian setelahnya ada ed-nya itu pasti verb 3. Nggak mungkin to be diikuti verb 2. Nggak boleh teman-teman. Bukan gandengannya ya materi kita hari pertama. Seperti itu. Jadi gandengannya to be itu adalah verb 3 atau verb ing. Nggak boleh itu, be verb 2 itu nggak ada. Seperti itu. Jadi kalau menemukan ada ed kok sebelumnya dari keluarganya to be sudah dipastikan itu verb 3. Oke, teman-teman. Dan itu nanti artinya jadi berubah, jadi pasif. Misalnya is produced. Nah, itu berarti pasif, teman-teman. Dihasilkan. Atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu juga pasif, tapi dia bukan predikat. Yang di awal tadi ya, teman-teman, ada kata kerja tapi bukan predikat. Verb ing, verb 3 sama to verb 1. Nah, verb 3 itu tidak bisa jadi predikat, artinya pasif. Kalau be verb 3, pasif tapi dia predikat. Jadi bedanya seperti itu. Jadi dua-duanya pasif, bedanya kalau yang be verb 3 predikat, kalau verb 3 berdiri sendiri bukan predikat. Dan teman-teman harus catat ya, kata kerja kalau sudah dibentuk pasif secara umum atau aturan dasarnya tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, ini kan kata kerja kata tadi kan ini kan yang butuh objek ya, teman-teman. Tapi kalau sudah teman-teman bentuk pasif seperti ini, jangan lagi dikasih objek. Nanti saya jelaskan alasannya, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau tidak boleh dikasih objek tadi, dia hanya bisa aktif, teman-teman. Gitu ya, dia tidak bisa dipasifkan. Dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Ya, jadi bentuknya cuman verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb kecuali be verb 3 ya. Karena auxiliary verb kan banyak, teman-teman ya. Kemudian ada verb ing dan to verb 1. Nah, jadi bentuk-bentuk kata kerja yang tidak butuh objek hanya bisa ini. Kalau pasif nggak bisa, teman-teman. Nah, itu salah satu cara mengenali ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan ada kata appear, ada ed belakangnya, berdiri sendiri, itu sudah dipastikan verb 2, ya, bukan verb 3. Kenapa? Karena tidak bisa pasif kata kerja appear, teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat, kata kerja yang butuh objek harus ada objeknya. Ya, dan dia bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau sudah dipasifkan atau bentuknya be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, jangan lagi dikasih objek. Sedangkan kalau misalnya untuk kata kerja yang memang tidak boleh dikasih objek, ya, hanya bisa aktif walaupun tidak ada objeknya, teman-teman. Tapi dia hanya bisa aktif. Seperti itu. Nggak boleh dipasifkan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Sir tadi kata kerja yang butuh objek ketika dipasifkan itu tidak boleh lagi punya objek? Kemudian kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan? Nah, jawabannya ada di slide berikutnya, teman-teman ya. Sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Nah, jadi di sini saya jelaskan kenapa hanya kata kerja yang membutuhkan objek saja ketika diartikan ya, yang bisa kita pasifkan. Alasannya adalah karena dia punya objek. Cara kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objeknya kita pindah ke subjek, teman-teman. Jadi contoh ya, ini kalimat yang atas ini. Some trees produce resin in large quantities. Ini kalau diartikan beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar.
Nah, ini kalau kita analisa subjek predikat objeknya ya. Subjeknya adalah subtrees, teman-teman. Sebentar, mungkin saya luruskan supaya lebih gampang. Nah, subtrees itu subjeknya, predikatnya adalah produce. Kemudian di situ ada objek, teman-teman, yaitu resin. Itu kata benda ya, terletak di setelah kata kerja aktif dan dia butuh objek, maka ini adalah objeknya. Seperti itu. Kemudian di setelahnya ada preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, nanti cara kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah yang awalnya subjek itu kita pindah jadi, maksud saya yang awalnya objek kita pindah jadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi resin itu pindah ke depan. Nah, karena objeknya di subjek, dia bukan yang melakukan predikat, maka predikatnya dipasifkan. Rumusnya pasif itu to be verb 3 kalau di predikat ya. To be untuk resin, karena resin tidak bisa dihitung ya, pakainya is, teman-teman. Kemudian verb 3 dari produce adalah produced. Nah, ini pasif ya, is produced. Nah, kemudian yang saya sampaikan tadi, kata kerja yang butuh objek kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Makanya di situ subjeknya itu tidak langsung ditaruh setelahnya, teman-teman. Tapi ada tambahan preposisi by. Nah, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. In large quantities juga keterangan. Nah, jadi kalimatnya ini kalau kita analisa, subjek, kemudian predikat, kemudian keterangan, keterangan. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi alasannya kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan kalimatnya nanti karena objeknya jadi subjek. Gitu ya. Jadi yang awalnya some trees produce resin in large quantities, beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nanti kalau dipasifkan jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Seperti itu. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Misalnya saya pakai kata kerja fall. Kalimatnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Nah, ini kalau kita analisa, di situ ada subjek the Afghan Communist, teman-teman. Predikatnya adalah government sini ya. Predikatnya itu fell-nya itu, teman-teman. Maaf, subjeknya sampai kata government itu. Gitu ya. Predikatnya adalah fell. Kemudian setelahnya ada preposisi. Preposisi itu membentuk keterangan ya. Jadi ini keterangan. Nah, di depan sendiri itu juga ada keterangan, teman-teman, keterangan waktu dipindah ke depan gitu ya. Nah, jadi kalimatnya susunannya keterangan, subjek, predikat, keterangan. Tidak ada objeknya. Nah, kalau tidak ada objeknya, nanti yang dijadikan subjek kalimat pasif kan nggak ada, teman-teman. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek atau sebutannya intransitif kalau dicek di kamus ya, itu tidak bisa dipasifkan. Ya sudah, berarti bisanya kalimatnya variasinya cuma ini, teman-teman. In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintah komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita ke contoh penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke soal contoh soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya aman ya, Mas Ian ya. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita coba ke contoh soalnya. Ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was ya, teman-teman, predikatnya. Subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, cari predikat lagi, siapa tahu ada ya, teman-teman. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja employ. Employ itu artinya adalah mirip dengan hire, teman-teman ya. Jadi mirip dengan hire, artinya adalah mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, mempekerjakan itu butuh objek atau tidak?
Atau cara kalau teman-teman bingung nih, mempekerjakan itu butuh objek nggak ya, Sar? Coba di dalam kalimat teman-teman. Misalkan saya bilang, saya akan mempekerjakan. Kalimat yang barusan saya sampaikan ke teman-teman sudah selesai atau belum? Kalau saya misalnya bilang, saya akan mempekerjakan. Belum ya? Betul sekali. Nanti ada pertanyaan bagaimana, teman-teman? Nah, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa gitu ya. Jadi mempekerjakan itu butuh kata benda setelahnya sebagai objek. Nah, kalau teman-teman cek di kamus ya, kalau misalnya teman-teman nggak pengen lama gitu ya. Kalau kita cek di kamus kata employ supaya lebih praktis ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan teman-teman eh, nyari di kamus, nanti mohon ditulis. Berarti itu vocab baru ya, teman-teman. Kalau vocab baru mohon dicatat. Karena kalau nggak dicatat, saya jamin pasti lupa, pasti hilang. Dan itu sayang sekali, teman-teman. Oke, jadi kalau dicatat kita lupa, tinggal buka aja. Dan teman-teman percaya deh, tidak akan nyesel. Nulis itu tidak akan nyesel. Pasti teman-teman bersyukur, untung saya ngikutin saran Mister P seperti itu. Nah, kalau kita cek ya, employ, dia adalah kata kerja. Nah, setelahnya itu dalam kurung ada keterangannya, teman-teman. Transitif. Transitif itu adalah nama lain atau istilah dari butuh objek. Jadi kata kerja ini harus ada objeknya. Harus ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti di sini tadi kita cari karena employee itu butuh objek ya teman-teman. Kita lihat di setelah titik-titik itu objek atau bukan. Nah kalau kita lihat di setelah titik-titik itu langsung nabrak preposisi. Ini jadi keterangan nanti teman-teman. Gitu ya. Nah keterangan tidak bisa jadi objek. Padahal employee tadi butuh objek teman-teman. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi tidak ada objeknya. Maka teman-teman harus pasifkan. Sekali lagi, rumus pasif cuman ada dua. Kalau nggak to be verb 3, ya verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, bedanya apa? Be verb 3 itu predikat, kalau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya bukan predikat. Nah, tadi kan sudah ada predikat, tidak ada conjunction ya, teman-teman. Maka carikan yang tidak bisa jadi predikat. Karena kalau teman-teman carikan yang bisa jadi predikat, predikatnya double pemborosan. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat atau verb 3. Di situ yang mana kira-kira? Verb 3 sendirian. Jawabannya adalah yang delta ya, yaitu employed itu verb 3 bukan verb 2. Karena kalau verb 2 berarti dia harusnya ada objeknya. Tapi kalau delta dimasukkan ke titik-titik setelahnya tidak ada objeknya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa A, B, C, D salah. Yang alpha di situ ada auxiliary head ya dari keluarganya have teman-teman. Kemudian diikuti keluarganya to be. Nah, to be diikuti verb 3 itu pasif. Ini ada auxiliary, auxiliary verb itu predikat. Kalau kita masukkan yang alpha, kita nanti double predikat atau pemborosan predikat. Predikatnya double, teman-teman. Kita nanti butuh conjunction yang menghubungkan dua SP. Gitu ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada conjunction. Tapi tidak ada predikat lagi setelahnya. Nggak bisa. Conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Itu materi kita kemarin ya. Tentang conjunction. Gitu ya teman-teman. Nah kalau yang Charlie, to verb 1 itu juga memang tidak bisa jadi predikat. Dan kita kan tadi tidak butuh predikat ya di situ teman-teman. Dan Charlie memang tidak bisa jadi predikat. Cuman masalahnya yang Charlie ini aktif. Sedangkan employee itu butuh objek. Nah, tidak ada objeknya ya nanti tidak selesai, teman-teman. Untuk mempekerjakan apa atau mempekerjakan siapa untuk mendesain ini. Jadi harus ada objeknya kalau mau aktif. Jadi yang Charlie tidak bisa karena dia aktif, tidak ada objeknya. Padahal employee butuh objek tadi, teman-teman. Itu ya. Maka jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu.
Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada use, teman-teman. Subjeknya adalah molecular biologists. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Ya kan? Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja study, artinya meneliti atau mempelajari. Maaf, teman-teman. Study, itu meneliti atau mempelajari. Nah, meneliti atau mempelajari itu butuh objek. Ya, dan kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu sudah ada kata benda, teman-teman. Genetics itu kan ilmu genetika, tentang gen-gen gitu ya. Dia adalah kata benda, teman-teman. Jadi ini sudah ada objeknya. Nah, tapi karena titik-titiknya di depan, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat tapi aktif. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu ada tiga, yaitu verb ing, to verb satu, sama verb 3, teman-teman. Bedanya apa? Kalau verb ing sama to verb satu itu aktif, verb 3 itu pasif. Nah, karena ada objeknya kita butuhnya yang aktif. Jadi cari yang verb ing atau to verb satu. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek Bravo Charlie Delta itu salahnya kenapa, teman-teman. Yang Bravo ada studied yang saya sampaikan hari ini tadi ya. Kalau ada akhiran ed, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Ya, verb 2 itu aktif, predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat di situ. Kalau dia verb 3 itu bukan predikat. Nah, tapi cara mengetahuinya gimana? Apakah dia verb 2 atau verb 3? Ya kita coba aja teman-teman dimasukkan ke titik-titik. Nah, di situ studied kalau dimasukkan ke titik-titik setelahnya ada objeknya. Nah, mungkin saya pengen ngecek nih ingatan teman-teman. Kalau ada objeknya tadi dan ada di situ objeknya, teman-teman ya, berarti itu aktif atau pasif? Aktif, betul sekali Mr. Ike. Nah, kalau aktif studied itu kan artinya berarti meneliti, bukan diteliti ya, tapi meneliti. Nah, berarti itu verb 2 atau verb 3? Verb 2 betul sekali, teman-teman. Dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya. Karena yang tidak bisa jadi predikat ya cuman ini, teman-teman. Oke. Nah, otomatis kalau dimasukkan yang Bravo nanti predikatnya double pemborosan, teman-teman. Oke, apalagi yang Charlie studies itu verb SIS teman-teman. Verb SIS itu gampang sekali cara kenalinya ya. Akhirnya S atau IS gitu. Kalau ada kata kerja kok ketambahan S atau IS berarti itu verb SIS. Nah, verb SIS itu hanya bisa jadi predikat teman-teman. Nah, kalau dimasukkan di sini predikatnya double dan predikat itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan di pilihan ganda kok diawali predikat, jangan dipilih kalau di soal structure TOEFL. Ya pasti salah, karena di soal structure TOEFL tidak ada tanda tanya. Ya, juga tidak ada nantilah teman-teman kalimat perintah ya. Kemarin ada yang tanya entah di sesi sore atau malam tuh. Jadi nggak ada kalimat perintah, nggak ada juga namanya conditional sentence tipe ke ya ini ya conditional sentence gitu ya, yang sudah diinversi, nggak ada teman-teman. Jadi makanya predikat di soal structure TOEFL tidak pernah muncul di awal kalimat seperti itu. Kalau yang delta hati-hati. Study itu juga punya arti penelitian, teman-teman. Itu kata benda. Nah, cara mengenalinya sebelumnya ada the-nya. Jadi the itu pasti setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum dia nabrak kata kerja. Jadi ini nggak mungkin kata kerja, ini adalah kata benda. Artinya penelitian. Dan kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Nanti double. Itu pun kalau kita masukkan kata benda di sini fungsinya sebagai apa kata bendanya? Kan kata benda kan kalau nggak subjek ya objek. Ya kan? Nah, di soal sudah ada subjek, nanti subjeknya double. Jadi jawabannya yang alfa tadi. Oke? Lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu supports. Kemudian di depan sendiri sudah ada gerund ya atau verb ing yang fungsinya jadi kata benda, teman-teman, yaitu consuming. Nah, foods-nya itu hanya sebagai objek dari gerundnya. Nah, jadi subjek intinya itu di verb ing ini, teman-teman.
Gitu ya. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Yang alfa berarti boleh nggak dimasukkan ke titik-titik, teman-teman? Betul sekali, Mister Egi. Tidak boleh, karena di soal sudah ada predikat. Nanti predikatnya double pemborosan, teman-teman. Nggak bisa ya. Nah, kalau yang Bravo nih ada ed-nya, teman-teman. Ya, sedangkan setelah titik-titik ada objeknya yaitu healthy fats. Pertanyaan saya ke teman-teman berarti ini verb 2 atau verb 3 kalau ada objeknya seperti itu. Aktif atau pasif gitu aja dulu deh, teman-teman. Aktif atau pasif kalau ada objeknya tadi. Aktif ya. Nah, kalau aktif tadi verb 2 atau verb 3? Betul sekali, Miss Zafira dan teman-teman ya. Jadi itu adalah verb 2. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau dimasukkan di sini nanti predikatnya double. Ya kan? Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, verb ing. Nah, verb ing itu tidak bisa jadi predikat kalau tidak ada auxiliary sebelumnya. Dan yang Charlie ini kan memang tidak ada auxiliary sebelumnya, teman-teman. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa jadi jawaban. Kita tahan dulu. Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, tidak bisa. Ya, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat atau jenis-jenis lemak sehat gitu ya, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya tuh, Sir, di situ berarti ada verb ing 2 dong. Apakah subjeknya berarti 2? Jawabannya tidak, teman-teman. Nah, di sini saya kenalkan satu lagi fungsi verb ing ya. Jadi fungsi verb ing itu di dalam kalimat bukan hanya sebagai gerund. Nah, sebelumnya di hari pertama atau hari kedua kan kita sudah kenalan sedikit dengan gerund ya, teman-teman. Yaitu kata kerja yang dipaksa menempati tempatnya kata benda. Jadi kalau ada verb tapi dia menempati fungsinya noun, entah itu di subjek atau di objek di kalimat ya, itu harus dirubah menjadi noun. Nah, caranya gimana? Caranya digerenkan itu atau verb ing, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau di setelahnya kata benda, nggak boleh kata benda punya objek. Ada kata benda setelah kata benda nggak bisa. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah kata sifat. Nah, jadi verb kalau dia sebelumnya ada kata benda biasanya ya, dan dia panjang ada embel-embelnya seperti itu, menempati tempatnya kata sifat. Oke, atau adjektif karena dia menjelaskan kata benda makanan-makanan ini, teman-teman. Itu juga verb ing kalau dia aktif ya, teman-teman. Karena ada dua. Jadi verb yang menempati adjektif itu ada dua, yaitu verb ing kalau dia aktif artinya nanti yang me. Atau verb tiga artinya yang di. Nah, tapi dia adjektif. Nah, sekarang menjawab ya, kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga verb tiga yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alasannya karena dia sudah lintas kelas kata, berubah kelas katanya, teman-teman. Ya, kalau verb ing bisa noun, bisa adjektif. Kalau verb 3 hanya bisa jadi adjektif. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan supaya teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk menjawab. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Jangan takut salah ya.
Kalau saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, semuanya menjawab delta ya. Oke, mari kita cek bareng kalau gitu. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata allows, teman-teman. Subjeknya adalah hibernation. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah ini ada verb satu ya, tapi sebelumnya ada fanboys. Jadi nanti di sini harus ada verb satu juga, teman-teman ya, karena menghubungkan yang sama. Periods of scarcity. Ya betul sekali. Berarti di sini kita harus ada verb satu lagi. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang ada verb satunya cuma satu, yaitu yang delta. Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah yang delta itu to verb satu dan verb satu. Boleh itu ditambahkan to juga boleh teman-teman. Jadi kita bisa bilang to conserve energy and to survive. Periods of scarce food resources. Atau kalau misalkan to-nya dihilangkan nggak apa-apa karena sebelumnya sudah disebutkan. Nah, itu keunikan fanboys ya, teman-teman. Nah, jadi kalimatnya sudah lengkap. Nah, sekarang yang alpha kenapa salah? Conservation itu tion-tion, teman-teman. Kalau ada kata akhirannya tion, 90% dia adalah kata benda. Dan kalau teman-teman cek sebelum titik-titik itu ada kata benda climates. Iklim, itu kata benda, teman-teman. Tidak boleh punya objek. Ya, jadi yang maaf, yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo conserve, jadi verb 2 karena ada objeknya yaitu kata benda energi. Tidak ada conjunction menghubungkan dua SP tiba-tiba dimasukkan predikat lagi tidak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada predikat sebelumnya ada ya itu predikat dan dia pasif ya teman-teman. Alasannya dua, setelahnya ada objeknya, kita nggak butuh kata kerja apalagi pasif. Kemudian sebelumnya tidak ada conjunction, jadi kita tidak bisa memasukkan predikat lagi. Auxiliary verb kan predikat teman-teman ya, materi kita hari pertama. Nah jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, hibernation allows animals in cold climates to conserve energy and survive periods of scarce food resources. Jadi kalau diartikan hibernasi membuat para binatang bisa dalam iklim yang dingin untuk menghemat energi dan eh, survive itu melewati di sini ya, melewati masa-masa dari sumber-sumber makanan yang langka atau keadaan ketersediaan makanan yang langka seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata kerja suggests. Subjeknya adalah evidence, teman-teman. Ada conjunction that ya. Nah, di situ a significant portion itu kata benda ya, teman-teman. Subjek berarti predikatnya adalah maybe. Itu predikatnya. Jadi subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang alpha otomatis tidak bisa karena dia verb SIS. Verb SIS hanya bisa jadi predikat. Ya, teman-teman, nanti predikatnya 3. Kita butuh satu conjunction lagi nanti. Kalau yang Bravo, nah involved itu bisa verb 2, bisa verb 3. Cara mengetahuinya bagaimana? Jadi involved itu artinya melibatkan ya, dia butuh objek teman-teman. Nah setelahnya kita cek, setelah titik-titik ada objeknya nggak? Nah ternyata ada noun phrase ya, nah, intinya kata benda teman-teman, yaitu minor infections. Jadi infeksi ringan, infeksi kecil. Nah otomatis di sini kita butuhnya yang aktif karena ada objeknya. Nah, berarti involved ini dia adalah verb 2, teman-teman, karena aktif ada objeknya. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti kalau kita masukkan yang Bravo, predikatnya double pemborosan predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie, involving itu verb ing, dia aktif tapi bukan predikat. Jadi kemungkinan bisa kita memang tidak butuh predikat lagi dan yang aktif karena ada objeknya. Kalau yang delta, nah kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran men-men, 90% dia adalah kata benda. Tidak boleh punya objek, teman-teman.
tabrakan nanti ya. Kata benda ketemu kata benda, fungsinya sebagai apa kan gak jelas seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, evidence suggests that a significant portion of antibiotic prescriptions involving minor infections may be unnecessary. Jadi kalau diartikan, bukti menyatakan bahwa sebagian besar dari resep antibiotik yang melibatkan infeksi minor atau yang berhubungan dengan infeksi kecil gitu ya, mungkin saja tidak perlu atau tidak penting seperti itu. Ada pertanyaan nih dari Mrs. K. Jadi involve dikenali sebagai verb 3 hanya jika tidak ada objeknya setelahnya ya, Mister. Betul sekali. Kan involve itu butuh objek, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi tidak ada objek setelahnya, berarti itu pasif. Gitu ya. Nah, kita nggak bisa butuh objek kok nggak ada objeknya. Contohnya, teman-teman. Sederhana saja. Misalkan saya baru ketemu teman-teman, terus saya bilang, saya membutuhkan. Nah, contohnya seperti ini, Mrs. K. Kalau di bahasa Inggris kan ya jadi I need atau I require, I want gitu ya misalnya. Kalau saya cuma bilang I need, nah pasti orang yang mendengarkan bingung. What do you need? Apa yang kamu butuhkan? Nah, harus dilengkapi. Maka membutuhkan ini butuh objek. Contohnya, saya membutuhkan bantuan. I need some help gitu ya. I need some assistance. Seperti itu. Some assistant seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi saya membutuhkan harus dikasih objek. Nah, tapi kalau nggak ada objeknya, kita juga bisa misalkan saya dibutuhkan di sini, ya kan? Nah, saya sedang dibutuhkan di sini, saya sedang diperlukan di sini. Maksudnya saya harus di sini gitu ya teman-teman. Nggak boleh kemana-mana. Jadi saya dibutuhkan di sini. Nah, di sini itu bukan objek ya. Di sini itu adalah keterangan tempat. Nah, itu kalau kita mau kasih sesuatu setelahnya, itu harus dikasih preposisi dulu. Misalkan saya dibutuhkan oleh bos saya di sini. Jadi I am needed, I am wanted gitu ya. By, oleh by gitu ya. Bos saya, jadi bos saya. Jadi I'm needed by my boss, by my uh, director, misalkan ya, here. Seperti itu. Nah, by my director itu ada preposisinya itu menjadi keterangan namanya adverb of agent, keterangan pelaku. Seperti itu, Miss. Jadi prinsipnya adalah atau fundamentalnya adalah kata kerja yang butuh objek harus dikasih objek. Kalau tidak ada objeknya harus dipasifkan. Seperti itu, Mrs. K. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya, Miss? Alright, okay, let's go on. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Let's go on to the next number, to the next question. Silahkan, you have 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo. Alright, so let's check it out guys. Kita cek bareng. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ predikatnya setelahnya conjunction itu ya. Ini conjunction teman-teman. Oke. Eh, nah, ada tanda titik koma atau semicolon itu adalah conjunction walaupun dia tanda baca ya, bukan tulisan. Nah, kemudian predikatnya adalah is determined. Nah, karena ada satu subjek satu predikat, tadi ada conjunction, maka teman-teman tadi harusnya di titik-titik diisi dengan predikat. Apakah sudah ada subjeknya? Nah, ternyata di depan sendiri sudah ada kata benda ya, the guilt or innocence. Ya, teman-teman. Nah, berarti kita sudah punya subjek, tapi belum punya satu predikat lagi. Jadi tugas teman-teman di sini hanyalah mencarikan satu predikat lagi. Oke. Kalau yang alpha, determine di situ determine itu artinya menentukan, teman-teman. Dia butuh objek ya.
Kalau kita masukkan ke titik-titik, nah tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek kok tidak ada objeknya, berarti itu dipasifkan, teman-teman. Oke, berarti ini verb 3, bukan verb 2. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Tadi kita butuhnya predikat. Ya, jadi yang alfa nggak bisa. Sorry, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ ada nah auxiliary verb to be verb 3 itu pasif dan dia predikat. Kita tadi butuh predikat dan karena tidak ada objeknya berarti yang pasif butuhnya ya sudah berarti jawabannya yang Bravo. Betul teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction lagi ya. Nanti conjunctionnya ada dua. Kalau ada dua conjunction kita butuh 3 SP teman-teman. Sedangkan SP di soal cuma 2. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta ada verb SCS, nanti dia predikat. Nah, memang kita butuhnya tadi predikat, cuman masalahnya adalah determinants itu aktif, teman-teman. Jadi bentuknya pasif cuma dua ya, be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kata kerja selain dua itu semuanya artinya aktif. Ya, teman-teman. Nah, jadi kita tidak butuh aktif karena nanti akan kehilangan objek. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, the guilt or innocence of a defendant in a criminal trial is determined by a jury or judge. It is not determined by the police or prosecutor. Jadi kalau diartikan, salah atau tidak bersalahnya seorang terduga atau tersangka gitu ya, dalam suatu pengadilan kriminal ditentukan oleh seorang juri atau hakim. Dan dia, maksudnya ini ya, guilt or innocence-nya itu tidak ditentukan oleh polisi atau prosekutor. Prosekutor itu kalau saya nggak salah, apa ya teman-teman, yang ngantar ke penjara lah gitu, penjaga atau yang eksekutornya lah seperti itu. Itu ya. To be-nya nggak uwes ya, Sar. Nah, kalau lampau, iya. Tapi kalau misalkan dia ngomongin fakta, itu nggak perlu, maksudnya bukan pakainya uwes, tapi is ya, teman-teman. Jadi untuk taunya lampau atau fakta gimana? Cari keterangan waktu atau konsep, teman-teman. Nah, ini kan ngomongin tentang fakta ya. Jadi bersalah atau tidaknya seseorang ketika di pengadilan, itu bukan ditentukan oleh polisi atau prosekutor, tapi ditentukan oleh juri atau hakim. Nah, kapan? Ya setiap ada ini, setiap ada pengadilan itu yang menentukan juri atau hakim. Nah karena terjadinya dari dulu hingga hari kiamat atau sesuatu yang tidak terikat oleh waktu itu yang disebut dengan fakta. Itu pakainya present. Kita nggak boleh pakai was teman-teman. Was itu kalau misalnya ada keterangan atau ada konteks yang menunjukkan bahwa kejadiannya itu lampau. Misalnya ada pada tahun 2001 misalnya, sekarang 2025. Nah, itu pakainya was. Gitu ya, Mister. Kalau kita butuh to be seperti itu. Tapi karena nggak ada konteks lampau ya di sini ya jangan pakai was. Nanti malah salah seperti itu. Karena verbnya verb 2 saya lihat. Yang mana, Mister? Yang verb 2 boleh ditunjukkan. Yang verb 2 yang mana, Mister? Atau teman-teman yang lain ada yang menemukan verb 2 juga? Karena saya nggak menemukan verb 2. Kalau teman-teman ada yang menemukan verb 2 boleh diperlihatkan kira-kira verb 2-nya yang mana, Mister? Oh, mungkin maksudnya di teman itu ya. Nah, sekali lagi gini teman-teman. Ada dua alasan kenapa di teman ini bukan verb 2, tapi dia verb 3. Alasan pertama adalah sebelumnya itu pakai auxiliary dari keluarganya, to be. Boleh dicek catatan hari pertama. Ada nggak auxiliary ketemu verb 2? Atau tadi di awal tadi ya, kita sudah bedah rumusnya to be itu hanya bisa diikuti oleh dua jenis kata kerja, yaitu verb ing sama verb 3. Nggak ada teman-teman to be diikuti verb 2 itu nggak ada. Itu alasan pertama ya. Alasan kedua adalah verb 2 itu artinya aktif, artinya me. Nah, kalau determine itu verb 2, artinya berarti menentukan. Menentukan itu butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Nah, ini nanti kalau diartikan, misalnya determine ini kita paksa aktif ya, artinya menentukan nanti jadi seperti ini teman-teman. Bersalah atau tidaknya seseorang
tidak menentukan oleh polisi atau prosekutor. Enak nggak didengar kalau kita bilangnya itu tidak menentukan oleh polisi atau prosekutor. Atau nyambung nggak di logika teman-teman? Atau kalau dianalisa, kalau kita bilang salah tidaknya seseorang itu menentukan atau tidak menentukan oleh polisi atau oleh prosekutor. Enak nggak didengar teman-teman informasinya? Oke, nah tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman di awal, ED itu tidak selalu verb 2 teman-teman. Oke, ED itu juga bisa saja verb 3. Atau ini saya lihatkan di kamus ya teman-teman. Kalau kita cari kata kerja employ, coba cari kata verb table. Ada nggak di sini teman-teman? Harusnya, nah ini ada namanya verb table. Ya, verb table itu tabel tabel kata kerja. Maaf teman-teman, tabel kata kerja. Tabel kata kerja itu pembentukannya kata kerja itu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ past, past itu adalah verb 2 lampau, teman-teman. Jadi employed, ya kan? Nah, kemudian kalau present perfect itu adalah have atau has ketemu verb 3. Bukan verb have, has itu nggak bisa ketemu verb 2. Nah, have employed. Nah, employed itu bisa ditarik kesimpulan juga. Dia juga verb 3, bentuknya juga ed. Jadi employed yang verb past itu adalah verb 2. Nggak ada have verb 2 itu nggak ada teman-teman. Auxiliary have verb 2. Itu adalah have verb 3. Namanya past participle. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ada perfect, perfect ada have itu pasti ketemunya verb 3. Kalau dia verb 2 nanti double. Ada predikat 2 jadinya seperti itu. Dan banyak teman-teman untuk atau cari coba yang perubahan yang maksudnya biar teman-teman bisa melihat bedanya ya. Misalkan kita cari kata cut. Nah, cut itu adalah kata kerja yang tidak bisa ditambahkan ed. Jadi verb satu, verb 2, verb 3-nya sama, yaitu cut, cut, cut. Nah, kalau teman-teman lihat, itu adalah verb ya. Cut itu yang pertama, teman-teman. Past tense itu verb 2 dan past participle. Past participle itu verb 3 itu adalah cut sama. Jadi bentuknya sama tapi penggunaannya beda ya. Kalau have pakainya verb 3, kalau to be pakainya verb 3. Kalau dia berdiri sendiri predikat itu verb 2. Kalau bukan predikat berarti itu verb 3 seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita belajar itu. Bedanya verb 2, verb 3. Verb 2 itu aktif kalau butuh objek dikasih objek. Kalau verb 3 itu pasif. Ya, tidak boleh lagi dikasih objek. Dan yang bisa dipasifkan hanya yang butuh objek saja. Gitu ya. Dan saya mohon teman-teman untuk informasi ini dipahami. Cara memahaminya gimana? Mohon nanti mereview kembali rekaman ya. Catat apapun yang teman-teman sudah pahami. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau belum paham jangan dicatat dulu tapi ditanyakan dulu baru kalau sudah paham dicatat. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan boleh dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan silakan jawaban teman-teman dikirim sedapatnya dulu, jangan takut salah ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu transformed. Bagaimana saya bisa tahu itu verb 2? Setelahnya ada objeknya yaitu our understanding. Pemahaman itu adalah kata benda ya, teman-teman. Jadi kalau memahami itu kata kerja, tapi pemahaman ya itu adalah kata benda. Nah, tepatnya setelah kata kerja itu berarti objek. Nah, subjeknya adalah the theory. Tarik ke belakang lagi apakah ada predikat lagi? Ternyata tidak ada.
juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan dari kata kerja propose. Nah, propose itu artinya adalah kalau ini ya, kalau misalnya keilmuan ya, teman-teman, itu bisa artinya menyatakan. Bisa artinya mengajukan. Maksudnya mengajukan itu kalau kita punya teori itu kita ajukan ke publik. Nah, kalau disetujui ya berarti jadi teori yang dipakai banyak orang seperti itu. Jadi propose itu artinya mengajukan atau membuat atau menciptakan suatu teori gitu ya. Nah, mengajukan itu butuh objek, teman-teman. Kalau misalnya kita bilang nih, saya akan mengajukan. Terus saya diem, pasti teman-teman bertanya, mengajukan apa, Sir? Nah, mengajukan itu butuh objek, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di setelah titik-titik, itu tidak ada objeknya, itu ketabrak preposisi by. Otomatis kata kerja yang yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, maka teman-teman harus carikan yang pasif. Bentuk pasif cuman ada dua. Yang pertama kalau dia predikat, bentuknya adalah to be verb 3. Tapi kita di situ tidak boleh masukkan predikat ya, teman-teman. Nah, bentuk kedua dari pasif adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dia bukan predikat. Nah, berarti carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif. Berarti cari yang verb 3 berdiri sendiri. Jawaban yang tepat adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Nah, sebentar, maaf, kepencet. Mohon maaf, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa ya. Kalau yang bravo, to verb 1 itu aktif. Walaupun dia bukan predikat. Tapi dia aktif, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau dia aktif kenapa sir memangnya? Nah, dia butuh objek, teman-teman. Nggak ada objeknya, nanti tidak lengkap. Jadi, untuk mengajukan oleh Albert Einstein, nah, untuk mengajukan apa? Kan mengajukan butuh objek, teman-teman. Tiba-tiba mengajukan oleh Albert Einstein. Nah, mengajukan apa? Seperti itu. Jadi, yang Bravo tidak bisa karena kehilangan objek. Kalau yang Charlie itu verb 1 berdiri sendiri kan dia predikat ya, teman-teman. Kita tidak butuh predikat karena nanti predikatnya double. Predikat juga nggak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Nah, yang delta juga sama itu auxiliary verb predikat, teman-teman. Tidak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca proposed by Albert Einstein in 1905, the theory of relativity transformed our understanding of space, time, gravity, and the universe. Jadi kalau diartikan diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905, teori relativitas mentransform, jadi merubah pemahaman kita mengenai luar angkasa, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Seperti itu. Lanjut ke sebentar. Sepertinya ada yang bertanya. Ser yang bravo itu termasuk to verb 1. Betul, Mister. Ada to diikuti verb 1. Adalah to verb 1. Seperti itu. Dan dia tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif. Butuh objek ya, karena purpose butuh objek. Seperti itu. To verb 1 nggak bisa jadi predikat, Mister. Jadi kata kerja yang bisa jadi predikat itu cuman 4 ya. Yaitu verb 1, verb SIS, kemudian verb 2, dan juga auxiliary verb. Sedangkan to verb 1, kemudian verb ing, kemudian verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Jadi to purpose nggak bisa jadi predikat, Mister. Cuman dia aktif ya, butuh objek. Nah, itu kan setelahnya nggak ada objeknya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya.
Subjeknya adalah the process. Nah, berarti kita di sini hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha itu predikat, ya teman-teman. Tapi di situ ada objeknya tuh, water. Ya, water kan kata benda teman-teman ya kan. Dia objek karena terletak setelah kata benda. Sedangkan verb 3 itu pasif tidak boleh punya objek. Jadi yang alpha nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo, involve itu artinya melibatkan, dia butuh objek. Nah, di setelahnya langsung nabrak preposisi, itu nanti jadi keterangan, tidak ada objeknya nanti teman-teman. Ya, jadi otomatis involve ini bukan verb 2 tapi verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri, nggak ada auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, nah itu verb SES, dia predikat dan dia aktif ya, karena ada objek setelahnya. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa, karena kita butuhnya yang aktif. Kalau yang delta men itu kata benda, teman-teman. Kata benda nggak bisa jadi predikat ya. Dan dia nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek itu hanya kata kerja. Itu pun yang butuh objek ya. Yang tidak butuh objek tidak bisa dikasih objek. Dan juga preposisi. Contohnya in tadi. In water, water itu objek. Tapi objeknya preposisi, teman-teman. Nanti jadi keterangan dia. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, the process of osmosis involves water moving through a membrane by balancing concentrations on both sides. Jadi kalau diartikan, proses osmosis melibatkan air yang bergerak melalui atau menembus sebuah membran dengan cara menyeimbangkan konsentrasi pada kedua sisi seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu are powered. Subjeknya adalah electric vehicles. Kemudian, nah hati-hati dengan kata need-nya ya teman-teman. Need di sini itu bukan kata kerja karena sebelumnya ada the-nya. The need itu artinya kebutuhan seperti itu. Nah, berarti ini kata benda, teman-teman. Subjeknya, sorry, tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, di pilihan A, B, C, D ada turunan kata kerja eliminate, artinya menghapus atau menghentikan gitu ya. Nah, kalau eliminate itu berarti butuh objek ya, menghapus apa atau menghentikan apa, seperti itu. Di setelah titik-titik memang ada objeknya yaitu the need di situ. Nah, berarti cari yang aktif tapi bukan predikat. Ada dua. Kalau nggak to verb satu ya verb ing, teman-teman. Nah, jawabannya berarti yang alpha ya. Kalau yang bravo eliminated ada the need itu objeknya. Berarti itu verb 2. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double, teman-teman. Kalau yang Charlie itu jelas ya, auxiliary are itu sudah pasti itu predikat, nanti predikatnya double. Kalau yang Delta elimination, ada tion-tion, itu adalah kata benda. Sedangkan kata benda tidak boleh punya objek, setelahnya ada objek the need. Gitu ya, jadi nggak bisa jawabannya yang alpha, teman-teman nanti kalau dibaca, electric vehicles are powered by batteries, eliminating the need for gasoline. Gasoline, maaf. Jadi kalau diartikan, kendaraan-kendaraan listrik ditenagai oleh baterai yang menghentikan atau menghapus kebutuhan akan BBM seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab
Bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Oke, kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata tidak ada predikat. Di sini berarti harus dicarikan predikat, teman-teman. Subjeknya adalah teknis. Nah, berarti fix carikan predikat ya. Kalau yang alpha di situ itu verb 3, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman tadi oh ternyata tidak menjawab alpha, teman-teman jawab bravo. Yang alpha ini verb 3. Nah, dari mana kita bisa tahu? Invent itu artinya menemukan. Dia butuh objek. Sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Berarti ini pasif. Pasif itu verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri. Sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Tidak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya adalah yang bravo ya. Satu-satunya predikat di pilihan A, B, C, D, teman-teman. Yang Charlie kan tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat. Yang delta kan tion itu kata benda, teman-teman. Tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya. Nanti kalau dibaca, techniques for using steam power to drive machinery were invented in the late 18th century by James Watt. Jadi kalau diartikan, teknik-teknik untuk menggunakan eh, tenaga uap untuk menenagai mesin-mesin ditemukan pada akhir abad ke-18 oleh James Watt. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta ya. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata will cause, teman-teman. Subjeknya adalah nah, bisa saja breakdown ini subjek karena dia kata benda ya, teman-teman. Tapi kok titik-titik ini ada apa ini? Kalau kita cek di pilihan A, B, C, D, ternyata ada kata kerja bake. Artinya memanggang, teman-teman. Nah, berarti di sini kalau dimasukkan kata kerja ya carikan kata kerja yang subjek yaitu gerund. Ya, nah gerund itu verb ing, teman-teman. Jadi jawabannya yang delta gitu ya. Nah, kalau yang alpha itu verb satu predikat. Nanti predikatnya double dan predikat nggak boleh diletakkan di awal. Kita nggak punya subjek, predikatnya double ditaruh di awal sudah salah ya. Banyak salah nanti kalau yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, nah baking itu memang kata benda. Tapi sebelumnya ada preposisinya. Nanti jadi keterangan. Nggak bisa, kita nggak butuh keterangan. Kita akan kehilangan subjek nanti teman-teman. Kalau yang Charlie to be, nah ini pasif ya. Sedangkan setelahnya ada objeknya. Be verb 3 walaupun dia to ya. To verb satu bukan predikat. Dan juga bukan subjek itu keterangan teman-teman ya. Nggak bisa jadi predikat, nggak bisa jadi subjek. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, baking bread dough will cause it to rise. Jadi memanggang adonan kue akan menyebabkannya mengembang atau menjadikannya menjadi mengembang seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta sepertinya ya. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb ya, can make. Subjeknya adalah high levels. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua aspek. Kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja aktif ya. Modal verb satu itu aktif, teman-teman. Dan make itu butuh objek. Make itu artinya membuat. Membuat apa gitu ya teman-teman. Nah di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi objek cuman yang delta. Maaf teman-teman kepencet ya. Cuman yang delta teman-teman. Kalau yang alpha memang di situ juga ada it. Tapi itnya di sini ini bukan objek ya. Karena setelahnya ada predikat teman-teman. Kalau ada predikat berarti itnya itu subjek.
Nah, subjek predikat tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo, difficult saja itu adalah kata sifat. Ya, artinya yang sulit gitu teman-teman. Nah, kata sifat nggak bisa jadi objek, sedangkan make itu butuh objek dan dia aktif. Jadi harusnya dikasih objek ya. Jadi yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah verb ing sebenarnya bisa jadi objek teman-teman. Cuman di sini masalahnya adalah makna. Jadi menjadikan itu nggak boleh pakai kecuali nanti objeknya dua ya. Kalau make yang artinya menjadikan itu bisa. Tapi kalau yang artinya membuat di sini ini tidak bisa, teman-teman ya. Jadi yang Charlie tidak bisa, make diikuti being nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta nanti kalau dibaca high levels of parental control can make it difficult for adolescents to develop autonomy and self-regulation skills. Jadi kalau diartikan tingkat pengendalian orang tua yang tinggi dapat membuatnya dapat mempersulit gitu ya bagi orang-orang remaja atau anak-anak remaja untuk mengembangkan otonomi atau kemandirian dan juga kemampuan mengatur diri atau apa ya mengendalikan diri. Jadi kemampuan-kemampuan mengendalikan diri seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Terakhir ya, waktunya 30 detik. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman waktunya habis dan saya lihat ada yang menjawab Bravo, Bravo. Sepertinya teman-teman semua menjawab Bravo. Mari kita cek bareng ya. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada cari predikat teman-teman. Predikatnya adalah di situ ada verb SES yaitu causes. Itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah the absorption ya. Kemudian nah generate itu verb satu, maka di sini harus ada verb satu juga tapi karena tidak ada conjunction jangan dimasukkan predikat ya, teman-teman. Jadi verb satu yang nggak bisa jadi predikat berarti itu verb satu kemungkinan. Nah, berarti kemungkinan di sini to verb satu, teman-teman. Ya. Yang alpha, nah verb ing dan ada fanboys. Fanboys harus menghubungkan yang setara. Kalau setelahnya verb satu, ya sebelumnya harus verb satu. Ada verb satunya lah intinya gitu. Yang nggak boleh pakai verb ing terus verb satu beda, teman-teman. Beda fungsi ya. Nah, hati-hati juga yang bravo. Yang bravo itu memang verb satu, teman-teman. Tapi verb satu itu predikat. Nanti predikatnya jadi double. Padahal di soal sudah ada predikat. Jadi bravo nggak bisa ya. Sebentar, teman-teman tadi sepertinya menjawab bravo. Oh iya betul. Bukannya bravo ya, teman-teman. Mungkin teman-teman terjebak dengan kata generate itu ya. Karena itu kan verb satu. Dan fanbase harus menghubungkan dua yang sama kan. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Itu juga ada verb satunya. To verb satu, to move. Nah, setelahnya fanboys itu boleh to verb satu lagi. Atau to-nya karena sebelumnya sudah disebutkan. Tidak perlu disebutkan lagi, nggak apa-apa. Hanya verb satunya saja. Ya, tapi jangan terjebak. Kalau ada fanboys verb satu cek dulu teman-teman. Sebelumnya itu kita ada predikat atau tidak seperti itu gitu ya. Kalau yang delta the move, move-nya ini adalah kata benda. Gitu ya, teman-teman. Tidak bukan kata kerja. Sedangkan kata benda elektrons tidak boleh punya objek. Masa dimasukkan kata benda jadi nggak bisa. Jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca in photovoltaic cells, the absorption of photons by semiconductor materials causes electrons to move and generate an electric current. Jadi kalau diartikan dalam sel fotovoltaik, penyerapan foton atau sel cahaya oleh bahan semikonduktor menyebabkan elektron untuk berpindah atau bergerak dan menghasilkan arus listrik. Nah, tadi kan saya menyebutkan ini kata benda ya. Elektron juga kata benda tidak boleh punya objek, teman-teman. Dan hari ini kan tadi kita belajar objek ya. Objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Dan yang boleh punya objek itu cuma dua ya. Jadi kata kerja itu pun yang butuh objek dan aktif. Jadi hanya verb transitif dan dia aktif. Karena kalau sudah dipasifkan dia tidak boleh punya objek. Kata kerja yang tidak butuh objek juga tidak butuh objek, tidak boleh dikasih objek. Jadi hanya kata kerja yang transitif atau butuh objek saja ketika aktif, teman-teman.
yang harus dikasih objek. Dan satu lagi yaitu kelas preposisi, kelas kata preposisi. Nanti kita bahas di hari ketujuh, teman-teman. Ya, preposisi itu contohnya in, contohnya by, contohnya of, in. Nah, ini adalah preposisi. Pasti setelahnya ada kata bendanya yang nantinya dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai kata kerja lebih lanjut, lebih dalam gitu ya. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, atau saya absen dulu sebentar ya, teman-teman. Jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Oke, sudah selesai terabsen, teman-teman. Terima kasih. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute. Jangan sungkan-sungkan. Silahkan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali atau mengerjakan latihan yang saya berikan dan melihat pembahasannya kok misalnya teman-teman bingung, nanti boleh japri saja. Atau mohon nanti sesi malam datang kembali ya teman-teman karena latihan-latihan soalnya beda. Jadi walaupun materinya sama tapi latihan-latihan soalnya saya buat beda. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan juga partisipasi aktifnya. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Allahumma amin. And I'll see you again next time. Insya Allah ya teman-teman. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time guys.